Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat, sejahtera, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berterima kasih pada Kiai Misran Agusmar, sahabat kita, sahabat dai trainer. Siap. Tapi saya dikalahkan nih di pesantren Kiai. Ternyata ada ulama trainer. Jadi baru dai trainer aja udah sombong. Sementara beliau melahirkan ulama entrepreneur. Jadi tema kita siang ini Pak Kiai, izin minta waktunya ini, jazakumullah khair, terkait dari santri untuk santri. Kalau kita ngelihat sejarah berdirinya pesantren, ya, kemudian perkembangan pesantren itu sendiri, dan Pak Kiai juga adalah dulu santri di Gontor ya, kemudian sampai detik ini berjuang ya untuk membangun santri-santri itu di pesantren. Jadi kalau saya punya lahan, kemudian ada infrastrukturnya gitu, maka orang yang pertama saya cari ya Kiai Haji Misran. Karena tidak semua juga orang yang punya fundamental begitu ya. Jadi kembali ke Aufia ya. Aufia, oke. Aufia itu apa ya artinya Aufia? Aufia itu bentuk banyak, plural. Plural. Artinya kumpulan. Kumpulan. Dari wafi. Wafi itu orang yang menepati janji. Tapi Aufia itu adalah kumpulan orang-orang yang menepati janji. Aufia, kumpulan orang-orang yang menepati janji. Ini terkait dengan hadirnya santri atau asatisnya atau seluruhnya? Ya. Seluruhnya. Karena kita ini masih di alam rahim ibu kita diminta janji sama Allah. Iya. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyah alastu bi rabbikum? Nah, itu janji. Masya Allah. Bala. Berarti janji kita ini adalah untuk berpegang teguh kepada apa yang telah kita janjikan di rahim ibu kita. Iya. Sekarang kita udah di luar rahim, di alam bebas. Iya. Kita pegang janji kita dengan Allah di rahim. Masya Allah. Ya. Nah, yang menarik di Aufia ini tadi saya lihat itu, dan hari ini kebetulan peletakan batu pertama ya. Ya, asrama juga, alhamdulillah, dan sudah berapa santri kita? 16 ya. Tapi saya yakin ini bakal bisa jadi 16.000 orang. Amin. Kalau saya lihat ya bagaimana visinya, kemudian misinya, dan yang menarik tadi memang ulama entrepreneur. Ya, saya kayaknya baru baca hari ini, nggak kepikir. Kalau Abi Yudi itu dikenal di mahasiswa itu baru dai planner. Dan saya malu datang ke Aufia ini ternyata ulama entrepreneur. Utsman bin Affan kan berarti ulama entrepreneur. Iya. Benar Pak Kiai? Karena yang melekat sesuai dengan pesan Rasul itu adalah sahabat, ya kan? Kalau hari ini sahabat kan nggak boleh kita ambil, tabiin nggak boleh kita ambil. Yang ada adalah ulama, atau lebih tepatnya kalau di pondok ini kan calon, tempat menyemaikan calon ulama. Nah, kita melihat kesuksesan mereka karena mereka soal ekonomi udah selesai, soal kemandirian udah selesai, ya. Dan sebenarnya entrepreneur ini kan lebih ke ide-ide yang cemerlang, kemudian kemandirian hidup, ya kan? Sehingga hidup mereka sepenuhnya adalah untuk dakwah. Jadi sebenarnya ada entrepreneur ya, dengan ulama entrepreneur ya, punya visi yang sama. Ya. Cuman kita fokus karena kita ini kan masih langka ulama-ulamanya di Riau ini. Ya walaupun dah banyak, tapi kalau dibanding dengan kebutuhan keumatan terhadap ulama kita masih sangat kurang. Sehingga ulama kita ya bisa eksis, dan salah satu eksisnya ulama ini adalah karena mereka sudah mandiri. Mereka nggak bisa diintervensi kalau sudah mandiri. Artinya dengan kemandirian mereka dan hasil dari bisnis mereka kembali di jalan Allah, ya, begitu ya. Nah, namun dalam proses kurikulum dan waktu mereka hadir belajar di sini, ketika menggabungkan antara kitab-kitab turos atau yang lainnya gitu dengan kegiatan berwirausaha,
lalu ada ngafal Quran lagi. Ini targetnya berapa juz? 30 juz. Wah, 30 juz, Masya Allah. Terus mereka harus menjadi entrepreneur, kemudian leadership. Ya. Nah, kalau memang nanti menjadi ya Utsman bin Affan yang baru, ulama juga, dengan kemandirian juga, lalu mengeluarkan harta mereka di jalan Allah, kan itu luar biasa. Nah, terkait itu kan waktunya terbatas, Pak. Mensiasati itu di Aufia kira-kira gimana ya? Karena itu kita berpegang kepada prinsip ada namanya quality time. Quality time. Ya, ya. Jadi kita mendengar ada waktu berkualitas. Ya. Keluarga dia punya waktu berkualitas. Nah, sebenarnya waktu berkualitas kita tidak hanya di saat-saat tertentu. Ketika ketemu ayahnya, ibunya, anaknya di maghrib, asar, akhir pekan. Lah justru kita karena di pesantren 24 jam. Jadi waktu kita itu berkualitas selama 24 jam. Sehingga tidur kita juga berkualitas. Kita buatkanlah SOP-nya. SOP itu sunnah Rasul. Kemudian anak ini gimana dia semangat dengan kebaikan itu menumbuhkan kesadaran. Bagaimana dia sadar? Nah, dijelaskan kepada dia bahwasanya 1 detik dari kehidupannya itu sangat berharga. Masya Allah. Berkualitas. Sehingga kemudian ya kita bentuk kalau di sini ada namanya 16 waktu berkualitas. 16 waktu berkualitas. Dan itu kalau dijamkan 24 jam. Jadi 24 jam. Ya, bahkan tidur mereka kita pastikan dia tidur itu sesuai dengan sunnah Rasul. Dan komitmen ya. Dan komitmen ya. Kita istilahnya sampai kita buatkan bintangnya, angkanya. Kalau misalnya untuk anak kelas 1 itu dia berdoa menghadap kanan, tapi kalau dia lebih dia mau awali dengan sholat 2 rakaat. Kemudian dia mendoakan saudaranya, kita tambah bintangnya jadi 4 bintang, bahkan kemudian bisa menjadi 5 bintang. Adabnya juga masuk di situ. Adab masuk di situ. Karena kualitas itu ditentukan sejauh mana dia punya adabnya. Ya adab dia adab dia dalam tidur itu sehingga kemudian dia dengan dia memaksimalkan adab-adab tadi itu dia layak untuk merayakannya, yaitu dengan nilai. Maka istilah kita tidak ada hukuman bagi kebaikan yang dilakukan. Yang ada adalah dia dapat bintang 1, 2, 3, 4, dan 5. Kecuali kalau dia bermaksiat, siapapun bermaksiat, maka kita sebenarnya kembali ke Al-Quran. Ya, sekecil apapun kebaikan, dia dapat balasannya. Sekecil apapun kejahatan, ya dia juga menerima akibatnya. Yang kita sebut dengan konsekuensi logis. Sehingga kalau dia memanfaatkan waktu-waktu dia yang 24 jam itu sesuai dengan SOP, sesuai dengan sunnah Rasul sebenarnya kan, maka itu akan menjadikan mereka insya Allah ulama, karena dasarnya kan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran dimulai dengan membacanya. Kalau membaca ini minimal mereka 1 juz 1 hari, berarti 1 bulan 1 kali khatam. Ini untuk kelas 1, kelas 2. Nanti kalau udah kelas 3 dan kelas 4 mereka sudah harus 2 kali khatam dalam satu bulan. Karena hafalannya juga sudah banyak. Dan hafalannya sudah bertambah. Dan itu ternyata ketika kita distribusikan, ternyata waktu kita ini cukup untuk membaca Al-Qur'annya, untuk menghafalnya, untuk tadaburnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di Aufia ini kita mencoba membangun jiwa riset. Sehingga kemudian ayat-ayat itu terasa hidup. Ketika dia beternak, ketika dia petani, ketika dia menebar benih ikan, ngasih makan ikan, kemudian ketika dia mengambil buah di pohon. Nah, anak-anak itu merasa ini Al-Quran yang hidup. Ketika makan, anak-anak kita ajak risetnya dengan cara, ayo nak, kita lihat apa yang kita makan. Awalnya mereka, nasi Ustaz, lauk Ustaz, ayo kita tengok ke ayat Al-Quran. Falyanzuril insanu ila ta'ami, lihat apa yang kamu makan. Jawaban Allah apa? Jawaban Allah, air. Anna sababnal ma'a sabba. Diajak kita berpikir oleh Allah, sumber kehidupan itu adalah air. Jadi tidak sekedar padi yang ditanam oleh petani yang harus kita syukuri, tetapi kemudian sumber kehidupan itu, maka air menjadi. Nah, ini begitu diriset, sumber air. Sehingga alhamdulillah daerah sini tadi Pak Gub datang dan kita bicara tentang air. Dan ketika kita ngambil wudhu teman-teman semua,
Sejuk ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Boleh jadi nanti di sini juga bisa dibangun wakaf air ya. Wakaf air karena bermanfaat bagi Siap. masyarakat. Siap. Nah, yang menarik juga Ustaz. Saya melihat ini ada 5 poin di situ ya. Siap. Ada pesantren modern, Siap. ada mendidik calon ulama, Ya. kemudian menyiapkan calon entrepreneur tadi, dan kepemimpinan juga menjalin kemitraan. Mungkin Ustaz bisa cerita sedikit ya tentang 5 pilar ini. Ya, ini pilar yang menjadi kebutuhan dasar manusia sebenarnya. Masya Allah. Ya, manusia intinya dia ingin bersosialisasi dan pesantren menjadikan terima kasih Ustaz. Ya, Masya Allah. Ini kopi luar biasa. Lanjut, Ustaz. Jadi pesantren apa namanya? Yang pertama ya kan, ciri khas pesantren itu adalah dia harus menjadi tempat menyemai calon ulama. Iya. Jangan kemana-mana. Dan maaf nih Ustaz, Pak Kiai. Iya, siap. Antum kan dibesarkan juga di pesantren sekian tahun. Lalu kemudian mengabdi melahirkan mengelola pesantren ya. Iya. Dan ada nggak tentunya perubahan-perubahan, mau di kurikulum, mau di visi misi gitu. Iya. Apalagi di zaman digital ini gitu. Iya. Tapi tidak mengurangi hal-hal yang pokok, akidah gitu ya, akhlak dan seterusnya. Jadi mau arahnya kira-kira gimana? Ya, jadi yang pertama sekali jati diri. Jati diri pesantren adalah mereka calon ulama. Artinya, kalaupun kita menyebutnya pesantren modern, jati dirinya nggak boleh hilang. Nah, modern di sini itu terkait dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi. Pesantren harus menyesuaikan. Dan kita digital juga bagian teknologi. Siap. Itu dia. Abiyudi Official. Iya, siap. Aufia juga ada ya? Aufia insya Allah. Alhamdulillah. Lanjut lagi ya. Jadi terkait dengan thariqah, ya kita mengambil dari hal-hal yang baru yang sangat bermanfaat untuk menguatkan basis yang sedang kita bangun. Basis ini nggak boleh hilang. Ya. Justru dengan adanya teknologi, ya kan, kayak Abiyudi, dia lebih viral kan di tengah masyarakat. Baru dai trainer Kiai. Kalau di sini ulama entrepreneur. Karena beliau memanfaatkan teknologinya, memaksimalkan teknologinya. Nah, begitu juga santri kita, ya. Sehingga apa namanya? Kalau bahasa ulama itu al-muhafadzah 'alal qadimis saleh, menjaga al-qadim as-saleh yang menjadi asas. Ya, ini nggak boleh goyang. Nah, kemudian wal ahdzu bil jadidil aslah, terkait dengan bagaimana mengembangkan. Sekarang kan dunianya, mohon maaf, bukan dunia lagi ini hadisnya sahih atau tidak. Itu udah selesai. Iya. Tidak diributkan lagi karena udah selesai semuanya. Buku-bukunya udah ada, referensinya jelas. Ada. Yang ada sekarang justru ya tahqiq pun udah selesai, mentahqiq. Benar nggak nih hadis dari sini? Benar nggak? Ya, yang ada sekarang tuh justru ensiklopedia mausu'ah. Jadi orang sudah berpikir ya mengembangkan lagi, bukan lagi ya sekedar kalau Rasul, tapi kalau Allah ini, firman Allah ini sudah aplikatif dalam berbagai dimensinya, sehingga kemudian ketika dia berurusan dengan urusan fikih fleksibel, ya. Tapi urusan akidah nggak boleh, kalau nggak konflik nanti kan. Nah, ini dah. Yang fleksibel inilah ya yang kita katakan modern itu, yang di fikihnya ini gitu. Fikih apa sekarang maunya? Ya kan? Fikih bukan hanya fikih zakat, bukan hanya fikih ibadah, fikih puasa, tapi fikih yang lain. Iya. Fikih berkuda juga kan. Fikih kontemporer. Fikih kontemporer. Sehingga fikih ini membuat hidup itu lebih fleksibel. Modernnya di situ. Ya, kalau modern berpakaian misalnya ya, kita ketika sholat ya pakainya sholat, ketika kita kemudian acara-acara kayak ini kita pakai sesuaikan. Ini modern. Kalau kita berkuda tentu sulit jubah Iya, kita pakai menyesuaikan. Nah, itu yang disebut dengan modern. Jadi modern itu bukan modern itu dari fikihnya, dari bagaimana kemudian Islam ini menjadi rahmatan. Ya, orang merasakan rahmatnya Islam. Nah, itu modern. Nah, yang tidak kalah pentingnya ya adalah tadi pesantren harus menyiapkan calon ulama. Yang kedua modern, yang ketiga nyaman. Nah, makanya pesantren itu jangan 1 hektar, 2 hektar. Kalau bisa 100 hektar. Ini kemungkinan bisa dibebaskan lagi, Pak Kiai. Insya Allah. Amin. Ya, itu. Doakan kita semua mudah rezeki. Amin. Bisa juga berbagi. Jadi nyaman itu adalah atmosfernya pesantren ini dengan pohon-pohon seperti ini kan. Ya, menambah keindahan dari pesantren itu sendiri.
ya anak bisa bersenda gurau, bahkan orang tuanya nggak mau pulang, bukan Iya. anaknya aja nggak mau pulang, orang tuanya. Dan kita lihat di sini nyaman ya. Jadi juga kalau ada yang mampir sholat tuh alhamdulillah. Alhamdulillah. Rest area ya. Jadi rest area. Rest area. Dan kita siapkan juga sedekah ya. Sedekah. Setiap pekan kita siapkan sedekah untuk musafir, untuk masyarakat sekitar. Ya. Ya, dan makan bareng kita. Dan modern barangkali ini dalam bingkai juga ke Indonesiaan kita hari ini. Saya lihat ketika tadi tamu-tamu Kiai hadir, banyak juga yang non Muslim makan sama-sama ya. Separuh tetangga di sini separuh ya. Dan 80% dari tetangga kita sini dari saudara kita, dari Kristen maupun Katolik. Di keberadaan pesantren ini juga menunjukkan Islam rahmatan lil alamin gitu. Nah, yang berikutnya Kiai Haji Misrat terkait dengan entrepreneur. Sudah sejauh mana anak-anak diajarkan terkait dengan entrepreneur ini? Ya, jadi ketika kita memahami hakikat entrepreneur kan kemandirian. Kemandirian, satu kemandirian ide. Anak ini punya ide, keluarkan. Dan ditampung. Satu sisi ditampung idenya, dipakai idenya, yang penting apalagi anak SMP ini kan baru dari SD, masih banyak mainnya juga motorik, kan. Jadi motorik biar kuat, yang tadinya lemah-lemah karena apalagi sekarang nih main jempol terus kan di rumah. Nah, ketika di sini mereka sehat. Dan gimana dia menjadi ulama kalau dia sakit-sakitan? Dan kalau ada stable kuda bisa dipakai masyarakat. Nanti Abi Yudi yang ngajarkan insyaallah. Kalau ada outbound, anak-anak juga bisa ini ya. Ide-ide seperti itu dan kita tampung. Kalau sudah sore ya, bahkan siang, itu akademik kita, pelajaran kita sudah lapangan. Bahasanya sederhana kalau saya lihat tadi, maaf Pak Kiai. Akademik 1, akademik 2 gitu ya. Akademik 2 tuh banyak lapangannya. Prakteknya. Sambil diminum Pak Kiai. Ya, siap. Jadi kalau di konten Abi Yudi Official tuh kita identik dengan ngopi. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Memang karena Pak Kiai banyak tamu hari ini dan beliau telah menyampaikan 5 pilar ini. Nah, mungkin yang terakhir barangkali kepemimpinan Pak Kiai. Kita apa dulu yang tadi, yang pertama ini ya, yang misi pertama itu. Jadi nyaman itu tidak hanya nyaman kemudian lingkungan ya. Tapi chemistry-nya, suasana kebatinan juga nyaman. Di sini guru itu dia tidak sekedar transfer ilmu, tapi dia juga menjadi sahabat. Sehingga ya guru ya dia di kamar sama anak-anak, di lapangan sama anak-anak. Lebih padahal luas. Mereka udah ulama guru-gurunya, alumni Mesir. Dan tidak ada gengsi ya, insyaallah. Dan adab ya. Jadi ketika dengan kita ketemu, tetap menjaga adab mereka dengan guru-guru. Nah, di samping nyaman tadi itu suasana ya, baik suasana yang nampak maupun suasana hati, kebatinan. Yang tidak kalah pentingnya di misi yang pertama itu adalah berkualitas. Jadi sesuai dengan standar mutu yang sudah kita tetapkan, dan kita punya standar mutu yang kita tetapkan. Artinya ada jaminan mutu, quality assurance yang kita asuransikan. Yang tadi kita sampaikan itu sabar. Karena saya sabar jadi santri 6 tahun, sabar jadi guru 6 tahun, sabar mengelola 11 tahun. 20 tahun. 20 tahun itu. Tapi mudah-mudahan pahalanya insyaallah ngalir. Nah, sehingga sabar itu menjadi quality assurance. Sadar, sholat dan ibadah, A-nya akhlak, B-nya bakat. Nah, di sini nih entrepreneurnya di bakat. Coba ini. Diulangi Pak Kiai. Ini menarik nih. Ya, sabar ya, karena sabar 20 tahun tadi ya. Sabar ya. Jadi sadar sholat. Sholat dan ibadah. Kemudian sadar akhlak. Ya. Kemudian sadar bakat. Nah, karena dia jadi entrepreneur. Kemudian sadar akademik. Ya. Sekolahnya dia harus kompetensi ya. Jadi justru dengan dia hafal Al-Qur'an, dengan dia hafal ini ulum syar'i ini akademik justru akademiknya lebih R sebanding dia. R ini jiwa riset. Sadar riset. Jadi sejak kecil anak-anak sudah dilatih untuk sadar riset. Itu kan calon-calon guru besar, ulama kan riset. Kenapa begini Ustaz? Ayo kita coba. Oh, ini ya. Ulama riset. Ibnu Sina. Oh, berarti itu ulama. Nah, itu yang membuat kemudian hafalan-hafalan mereka alhamdulillah melekat. Karena dipraktekkan dalam bentuk riset-riset. Baik riset sederhana maupun kemudian riset ke kitab-kitab ya. Dan fikih itu sebenarnya ya, bahkan di akidah juga, di pelajaran-pelajaran kita sebenarnya riset.
Dan itu kadang ngajinya di bawah pohon ya. Nyaman ya. Ya sambil ngopi juga. Dan saya ketemu santri tadi jelang zuhur tadi Pak Kiai. Ya. Ada yang sudah 5 juz ya. Baru masuk ya. Yes, ya. Mungkin karena suasana yang nyaman tadi. Siap. Dan mereka bisa menjalankan program di sini. Nah, barangkali yang terakhir itu ya, menjalin kemitraan. Kita sadar sepenuhnya secara pribadi kita tidak sempurna kecuali dengan saudara kita. Ya. Dan ternyata ya ketika kita dalam satu alma mater ini juga tidak bisa sendiri. Iya. Itulah kerjasama dengan OT, kerjasama dengan Abi Yudi ya. Iya. Kemudian kerjasama nanti kita dengan apa? Banyak ya stakeholder. Inilah yang kemudian mudah-mudahan menguatkan. Tadi saya lihat tuh ada tentara, ada polisi, ada gubernur juga hadir. Bagus sekali network Pak Kiai ini. Ini juga bagian dari leadership ya, yang mungkin bisa Kiai turunkan ke santri ya. Amin. Leadership itu sendiri gimana muatan dari standar? Jadi inti leadership kan tanggung jawab. Jadi seorang dia merasa punya tanggung jawab terhadap dirinya, pemimpin bagi dirinya. Tanggung jawab di kamarnya, pemimpin di kamarnya. Tanggung jawab di masjidnya, tanggung jawab di dapurnya, tanggung jawab dalam kehidupannya semuanya. Sehingga ketika responsibility ini muncul ya dia pelihara, maka ini sudah menjadi bahan bekal utama dari seorang leader. Ya, dan yang kita inginkan bukan sekedar manajer kan, leader. Sebenarnya ada yang lebih tinggi lagi yang kita inginkan, walaupun ini istilahnya tidak populer ya, ada kriker. Kalau udah kriker ini ya dia diperintah tidak diperintah dia sudah. Masya Allah. Luar biasa. Baik Pak Kiai, karena masih ada tamu Pak Kiai yang nunggu. Terima kasih sudah bisa berbagi di Abi Yudi Official. Mungkin ada closing ya, nasihat Pak Kiai, tentunya buat saya juga, buat pengelola pesantren, untuk para asatisnya. Yang kedua untuk santri barangkali. Yang ketiga untuk orang tua santri ya. Dan ini yang mungkin didengar, baik itu konsep manajemen pesantren dan seterusnya. Mungkin di penutup ini Pak Kiai bisa sampaikan dengan tema kita dari santri kembali ke santri. Cukup 3 hal barangkali ya. 3 hal. Ya, yang kemudian ini menjadi branding sebenarnya, tidak hanya untuk Aufia tapi semua pesantren kita tidak dan lembaga-lembaga. Ya, yang pertama adalah karakter ya. Karakter kadang disebut akhlak, disebut adab. Dan bagi saya itu satu kesatuan semuanya. Dan ini yang paling pokok karena Rasulullah diutus untuk memiliki akhlak yang mulia atau karakter yang mulia yang melekat ya kan. Karakter itu kan sesuatu yang melekat. Nah, karakter ini sebenarnya adalah nilai keulamaan. Nah, yang kedua adalah kemandirian. Ya. Jadi kalau kita ini sudah mandiri dari sisi akidah, kita tidak bisa dipreferensi oleh siapapun, penguasa. Ya, apalagi masalah ekonomi kita juga mandiri ya. Jadi tidak hanya mandiri dalam masalah ekonomi saja, tapi mandiri di cara berpikir. Ya, kalau bahasanya Rukni bin Amir itu, kami datang ke sini jauh-jauh ke Romawi ini ya untuk misi apa? Kemandirian. Orang mandiri untuk beribadah kepada Tuhan yang telah menciptakannya, bukan beribadah kepada rajanya. Kemandirian itu tidak sekedar ekonomi, tapi kemandirian akidah, kemandirian dia berbuat apa yang bermanfaat bagi orang banyak. Ya, kemudian yang ketiga adalah leadership. Ya, 3 hal ini tidak bisa dipisahkan satu dengan lain. Dan itu ada pada seluruh manusia. Ya, karena Allah telah menggaransi itu dalam Al-Quran, di antara surat Al-Isra. Allah mudahkan, Allah muliakan kita dengan memudahkan seluruh urusan kita, dengan memberikan seluruh fasilitas, kemudian dengan mengangkat derajat kita. Sehingga 3 hal ini, kalau kita serius, sungguh-sungguh, hidup kita ini berkualitas. Dan kalau hidup seorang sudah berkualitas, tidak hanya untuk dirinya. Amal soleh itu ketika seseorang bisa memberikan manfaat yang bagi orang lain. Itu yang amal soleh. Masya Allah. Jazakumullah khair. Syukron kasiran. Kiai Haji Misran Agusma, LCMA, pimpinan Pondok Pesantren Aufia. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih banyak Ustadz sudah bisa berbagi. Mudah-mudahan 5 pilar yang Ustadz sampaikan tadi untuk memberikan kontribusi ya untuk negeri ini, baik santri-santri lulusan di Aufia dan semua kita yang bisa hadir juga di pesantren yang kita cintai ini.
Demikian saja kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.